Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari 2 Petrus 1 ayat 3-11. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh, supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 2 Petrus 1 ayat 3-11. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Dipanggil untuk Bertumbuh, ditulis oleh Sheridan Voysey. Sea squid adalah makhluk laut yang tidak lazim. Hewan itu ditemukan menempel pada batu dan kerang, dan tampak seperti tabung plastik lunak yang melambai mengikuti arus. Ia mengambil nutrisi dari air yang mengalir,
dan menjalani kehidupan pasif yang jauh dari masa mudanya yang aktif. Si Squid memulai kehidupan sebagai kecebong dengan sumsum tulang belakang yang primitif dan otak yang membantunya menemukan makanan dan menghindari bahaya. Sewaktu muda, makhluk itu menghabiskan hari-harinya menjelajah lautan. Tetapi sesuatu terjadi ketika ia mencapai usia dewasa. Si Squid kemudian menetap di batu karang, berhenti menjelajah dan bertumbuh, dan yang mengerikan, ia mencerna otaknya sendiri. Tanpa daya, tanpa pemikiran, dan pasif mengalir mengikuti arus. Rasul Petrus mendorong kita untuk tidak mengikuti nasib si Squid. Kedewasaan rohani berarti kita menerima sifat ilahi. Maka Anda dan saya dipanggil untuk bertumbuh secara mental dalam pengenalan akan Yesus Kristus secara rohani dalam sifat-sifat seperti kebajikan, ketekunan, dan penguasaan diri, dan secara praktis dengan selalu mencari cara untuk semakin mengasihi, rela memberi tumpangan, dan giat melayani sesama sesuai dengan karunia kita. Pertumbuhan seperti itu, kata Petrus, akan memampukan kita menjadi giat dan berhasil. Panggilan untuk bertumbuh ini penting bagi siapa saja, baik yang sudah lanjut usia maupun yang masih berusia remaja. Sifat ilahi begitu luas bagai lautan, dan kita baru saja mulai mengarunginya. Jelajahilah kekayaan karakternya yang tak berkesudahan, dan tempuhlah petualangan rohani yang baru. Mari belajar, melayani, dan mengambil risiko. Bertumbuhlah. Dari ayat renungan kita yang tertulis, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Memantapkan kita bahwa keberhasilan itu pasti kalau kita giat dan terus semangat. Dari ayat itu kita diajak untuk jangan seperti Kristen monoton, tetapi harus aktif dan tetap mencari kebenaran firman Tuhan, karena dengan pribadi yang tertutup berisikan banyak kemunafikan. Kristen yang sejati itu penuh kasih. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Menurut Anda, karakter atau sifat apa yang Allah ingin Anda kembangkan? Kesempatan pelayanan seperti apa yang dihadirkan Allah untuk Anda kerjakan? Hal ini patut kamu ketahui. Kitab 2 Petrus dimulai dan diakhiri dengan senada menekankan ungkapan kasih karunia dan pengenalan. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ungkapan kasih karunia, anugerah Allah yang diberikan dengan cuma-cuma, muncul dalam kitab ini hanya di 2 ayat tadi, tetapi kata pengenalan atau pengetahuan muncul 7 kali dalam kitab ini, dengan menggunakan 2 kata yang berbeda dalam bahasa Yunani. Kata pengenalan di 2 Petrus 3 ayat 18, juga 2 kali kata pengetahuan dalam 1 ayat 5-6, adalah gnosis, pengetahuan, informasi, fakta. Informasi tentang Allah memang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hidup kita di dalam Kristus. Kata yang dipakai di 1 ayat-ayat adalah epignosis. Itu adalah bentuk yang diperkuat dari kata tadi, menunjukkan suatu pemahaman yang lebih penuh.
lebih dalam, lebih dialami, atas objek yang diketahui. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.